siswa minggu yang di rumah, apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Dan temanya apa ya Kak Lita? Apa ya Kak Indri? Roh Kudus menyertaiku, menyertai kamu, dan menyertai kita semua. Oke, kalau begitu kita angkat pujian kita ya, supaya kita dengan semangat. Ayo adik-adik yang berada di rumah, kita angkat pujiannya. Mari kita berdiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk dalam kebaktian kita ibadah hari Minggu Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, hari pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita memulai ibadah kita bernyanyi dari pujian Bila Roh Allah Ada. Seperti
kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan titah yang ke-9. Titah 9. Titah 9. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan. Titah ke-9. Titah ke-9. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Iya, demikian hukum Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Ikuti Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi, dibuka kidung jemaatnya dari kidung jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, kita ambil sikap berdoa. Ikuti Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Mei. Siapa yang masih ingat? Tertulis dalam Mazmur 16 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkan Markus 16 ayat 15.
Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi sama-sama langsung kita ucapkan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, ikuti Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan ayat 2. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta jemaat bagi kita pada hari ini yang pertama, ingat, hari ini kita ibadah pada ibadah hari Pentakosta, Minggu Pentakosta, artinya hari ke-50 dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Atau disebut dengan hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Jadi ketika Yesus Kristus naik ke surga, dia menjanjikan akan memberikan rohnya kepada kita, yaitu Roh Kudus. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Nah, oleh karena itu kita masih beribadah di rumah, tetap beribadah, boleh masuk jam 8 pagi di rumah masing-masing.
lihat panduan ibadahnya di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, besok kita juga ibadah sekolah minggu. Lakukanlah ibadah sekolah minggu juga jam 8 di rumah. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta, karena besok itu adalah perayaan Pentakosta yang kedua. Jadi Pentakosta itu, hari Pentakosta itu kita rayakan 2 hari berturut-turut. Karena apa? Karena perayaan ini adalah perayaan yang besar di dalam gereja kita. Karena itu, adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk beribadah, tetap lakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Demikian warta kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Pentakosta yang pertama hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Amang baca untuk kita sambil lihat Alkitabnya di rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin deras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita sudah sampai kepada hari Minggu Pentakosta. Tadi Amang sudah jelaskan Pentakosta itu adalah Penta artinya 50. Jadi hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, lalu pada hari ke-50 turunlah Roh Kudus. Hari ke-50 setelah kebangkitannya. Itu sebabnya kita rayakan hari Pentakosta itu dalam 2 hari berturut-turut. Artinya adalah perayaan Pentakosta ini sangat besar. Nah, tadi firman ini bercerita adik-adik, ada orang yang berkumpul dalam satu tempat. Berkumpul datang dari satu tempat, berkumpul datang dari tempat yang lain, berkumpul di sini. Lalu mereka duduk di situ. Mereka berkumpul dalam satu tempat. Tiba-tiba katanya angin sangat kencang.
gitu. Kalau angin sangat kencang, pastilah kalau dalam kehidupan kita kan berarti mungkin tanda-tanda mau datang hujan. Atau kalau angin mau kencang berarti cuacanya sedang mendung. Atau kalau angin sedang kencang itu kalau kita berada misalnya di pinggir danau atau di tempat di alam yang terbuka. Nah, mereka tinggal dalam satu rumah, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Lalu tiba-tiba nampaklah lidah-lidah api. Nih, lidah-lidah api. Nampak lidah-lidah api. Nampak lidah-lidah api bertebaran dan hinggap kepada mereka. Nih, begini. Ini lidah-lidah api itu, misalnya ini lidah-lidah api yang Amang pegang ini, lalu hinggap kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem tadi pada hari Pentakosta, hari ke-50 itu, lalu hinggap bagi mereka. Gak cuma ke satu orang, ke semua orang hinggap begitu. Rohnya dalam lidah-lidah api. Tetapi Amang mau katakan, tidak setiap api adalah gambaran dari Roh Kudus. Nanti tiba-tiba adik-adik pasang api mau masak, itu Roh Kudus enggak? Bukan. Nanti bakar sampah lalu ada apinya, itu api enggak? Itu Roh Kudus enggak? Bukan. Nanti kalau misalnya masang mancis lalu ada apinya, lalu adik-adik bilang ini Roh Kudus, bukan. Jadi penampakan Roh Kudusnya dalam bentuk lidah-lidah api begini, hinggap kepada setiap orang, lalu ada pada setiap orang. Itu tandanya dia sudah dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus ini sampai kepada seseorang, lalu orang-orang yang berkumpul di situ saling bingung. Artinya orang-orang yang di situ berbicara dalam bahasa yang lain, tetapi bisa saling ngerti. Misalnya tadi dikatakan di situ ada orang Firgia, ada orang Pontus, ada orang Frigia. Tetapi dalam bahasa mereka masing-masing, ketika mereka berbicara misalnya kepada Amang ngerti. Misalnya ada teman Amang orang Jawa misalnya, kita orang Batak. Ketika dia berbahasa Jawa, Amang jadi ngerti bahasa dia. Begitu juga yang ketika turunnya Roh Kudus, orang lain menjadi mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Jadi Amang mau bilang begini, berarti turunnya Roh Kudus itu diberikan roh oleh Tuhan kepada kita, Roh Kudus. Itu artinya roh yang memberikan pengertian kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah turun kepada kita, berarti kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Kita mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain. Jadi orang yang menerima Roh Kudus itu adalah orang-orang yang dapat bersaksi tentang Kristus. Jadi orang setelah mereka menerima Roh Kudus itu, mereka menjadi bersaksi tentang Kristus. Lalu mereka bilang, Kristus itu adalah juru selamat kita. Kristus itu adalah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Lalu berita tentang Kristus itu disampaikan kepada orang banyak, bahkan sampai ke ujung bumi, ke ujung dunia, ke tempat yang jauh. Nah, adik-adik juga begitu. Jadi tanda turunnya Roh Kudus itu kita disuruh, kita diperintahkan untuk memberitakan tentang Yesus. Cara memberitakan tentang Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari lewat apa? Lewat di rumah kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita, belajar dengan baik, tidak bermain terus, apalagi di masa stay at home kan. Lewat mau misalnya bersaksi untuk Kristus itu juga membersihkan rumah. Di samping itu juga berdoa, bernyanyi, menyiram tanaman atau bunga yang ada di rumah. Itu artinya bersaksi kepada Kristus. Nah, berani bersaksi. Adik-adik harus berani bersaksi. Artinya kalau berani bersaksi itu adalah adik-adik harus berani berkata jujur. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan menjadi anak yang berbohong. Tuhan Yesus gak suka. Nah, kalau menyatakan kebenaran itu artinya bersaksi kepada Kristus. Harus berani bilang yang benar itu benar, berkata kebenaran. Harus berani berbuat baik. Harus berani melakukan
kedamaian. Harus berani atau harus selalu berdoa. Karena roh Tuhan menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, memampukan kita, dan menolong kita. Jadi Roh Kudus itu tidak membiarkan kita. Ketika kita melakukan yang benar, Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita melakukan yang benar. Tetapi ketika adik-adik melakukan yang jahat, berarti yang bekerja adalah pikiran adik-adik, keinginan kita supaya kita melakukan yang jahat. Tapi ketika kita melakukan yang baik, itu artinya kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya, karena itu orang yang sudah dituntun oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan semakin lebih baik. Adik-adik semakin rajin beribadah, rajin berdoa, rajin nanti sekolah minggu, mungkin entah berapa lama lagi kita sudah bergereja, rajin menolong orang tua, mengerjakan PR di rumah. Itu tandanya bahwa Roh Kudus sudah diam di antara kita, dalam kehidupan kita, di rumah kita, dalam diri kita. Kalau tidak begitu berarti bukan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh apa? Roh jahat. Kalau ada adik-adik yang suka berbicara kotor, cakap kotor, ada yang suka memukul temannya, ada yang suka berkata kotor kepada orang tuanya, berarti bukan Roh Kudus yang ada pada dia, tapi roh jahat. Jangan biarkan roh jahat tinggal di hati kita. Kalau roh jahat yang tinggal, kita akan semakin jahat, kita akan menjadi anak-anak yang jahat. Tapi mintalah supaya Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Jadi Roh Kudus itu yang hinggap kepada kita, lalu menuntun kita supaya menjadi anak-anak yang baik. Maka adik-adik jadilah anak-anak yang baik. Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai anak-anak sekolah minggu semua, agar mereka selalu bersaksi untuk Kristus, berkata jujur, melakukan kebaikan, melakukan kedamaian, rajin berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, menolong orang tua, belajar dan melakukan hal-hal yang baik di rumah mereka. Itulah sebagai bukti bahwa kami sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertailah kami semua, sertai orang tua kami, guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu. Engkaulah juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Bagai
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat adik-adik semua yang ada di rumah. Ibadah kita sudah usai. Jangan lupa selalu berada di rumah dan Tetap belajar dan jangan lupa besok kita akan ibadah juga seperti biasa. juga tetap harus rajin berdoa supaya pandemi di negara kita ini segera berakhir. Amin. Tuhan Yesus